Mereka semua mengatakan seperti ini. Iki Muhammad dijajarno, Muhammad bakal anggap gede. Bakal Muhammad ini akan menguasai kota Mekah. Muhammad akan merebut kota Mekah. Langsung akhirnya di situ dengan cerita yang panjang, Nabi Muhammad diajak damai oleh mereka. Dijak damai. Artinya main visi kali Nabi Muhammad tak wani. Ngopo pamane macan. Nggih, pamane macan sampai nyekel ponakanku awas. Dan pamannya Nabi Muhammad dikatakan adalah orang yang terpandang di kota Mekah. Jadi wong kafir Quraisy ini serba salah. Artinya ganggu, gak wani, tapi ya dijajahno tambah gede. Akhirnya mereka membuat surat damai dengan Nabi Muhammad, mengatakan wis Muhammad ngeten mawon Muhammad. Napa namine sedina nyembah Tuhanmu, sedina nyembah Tuhanku. Jadi dijak damai kanjeng Nabi. Lho makanya sampai ayat Al-Qur'an niku turun itu adalah wonten sebab atau dikatakan asbabun nuzul, sampai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad katakan kepada mereka orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Gak mungkin aku iki wong Islam nyembah Tuhanmu, nyembah berhala itu gak mungkin. Wala antum abiduna ma a'bud, gak mungkin nek kon non muslim nyembah Tuhanku, gak mungkin. Nah, surat qul ya ayyuhal kafir itu menceritakan tentang kejadian waktu Nabi Muhammad diajak nego oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Dijak nego gak deal. Artinya ganggu gak wani. Akhirnya begitulah terus mulai orang-orang itu mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu lek sholat pas ruku kotoran itu sampah-sampah itu pas sujud sampah kotoran kletok-kletok sapi itu disiram dengan Kanjeng Nabi. Disiram dengan Kanjeng Nabi. Saking pegel Kanjeng Nabi Muhammad. Dianggap Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah orang yang membawa agama baru. Kok ngisru sih tas mlebu di Mekah, kontas mlebu di Mekah kemudian kamu membawa agama baru. Lah memang mulai sampai bocor sejarahnya mulai dahulu kota Mekah ini adalah orang kafir Quraisy. Nah subhanallah diganggu. Waktu itu diganggu oleh orang-orang yang sampai Kanjeng Nabi merasa getun, cekek. Ya apa ya aku ini padahal nyampe no risalah Kanjeng Nabi, risalah Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi diganggu. Lek melakukan kampung kali lari-lari alit ini disawati waktu. Sampai Kanjeng Nabi itu sudah merasa capek dengan keadaan, kemudian duduk di sebuah pohon dan Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini adalah utusanmu yang mana aku ini menyampaikan wahyu risalah darimu yang kau perintahkan. Tapi kenapa ya Allah kok gangguan demi gangguan terus ini terjadi kepadaku? Tapi kata Nabi Muhammad pegangannya hanya satu. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, in lam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Tapi ya Allah, lek wong kabeh murka kepadaku tapi jenengan ridho kepadaku, aku gak akan ngurus. Tetap iki agamamu, risalahmu tetap akan aku jalankan, kata Nabi Muhammad. Nah, terus gangguan demi gangguan bahkan sampai Abu Lahab itu juga mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Lahab itu mengganggu Nabi. Setelah Abu Lahab mengganggu Nabi, bojone pisan padha dene. Dadi sampai tinggal sampai onten tiang ganggu pergerakan umat Islam, pergerakan ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga lek sampai wonten tiang gembos-gembosi tipe-tipenya ikut tipe mereka mungkin semua keturunan Abu Lahab sabujune Abu Lahab. Lho iya. Sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala niku nurun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma arna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi bojone niku ben Abu Lahab wis pegel tekan Kanjeng Nabi, bojone tambah sing gawono kayu bakar. Wis ngene lho, Abu Lahab niku kok pegel tekan Kanjeng Nabi, bojone niku beto kayu bakar ngomong ngene, opo ngenai Muhammad iki. Jadi makanya lek wonten tiang-tiang sakniki umpami urip di tahun 2023, kemudian dia benci kepada Islam,
benci kepada agama Islam, bahkan mungkin gembosi, boten nyumbang, gembosi segala macam, keturunannya Abu Lahab. Sampai dulu kalau gue sampai ini, ya Allah dulu mulai ini sampai aku sih aku nyuruh ini. Iya lah makanya mulai gak ngaji ngomong itu, ya ngomong itu ngaji semerat kok. Wong sedaya niku lho, sedaya niku kan kitab niku wonten riwayat-riwayat susunan niku wonten. Skenario filmnya semua itu ada. Masalah ini bukan ngaji. Lah makanya wau Ustaz Soleh ngomong wonten terus beberapa orang yang ngirim-ngirim WA surat kalian dan Ustaz Soleh gembos-gembosi. Sampai cukup tidak tetap maju, itu keturunannya belakang. Oke, nah ini ibu-ibu muslimah, masya Allah ibu-ibu corona loh. Ibu-ibu corona ini masya Allah, insya Allah mereka semua keturunan daripada Siti Khadijah. Bisa membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Loh, Siti Khadijah sih kan Nabi kali kanjeng Nabi Muhammad rondo suki, ini rondo. Sampai kita ngomong pesona. Tapi satu suki-suki sedoyo. Siti Khadijah ini nih, Siti Khadijah itu rondo suki. Lah, Rabi kali kanjeng Nabi Muhammad. Rabi kali kanjeng Nabi Muhammad, wong-wong kafir Quraisy mangkal mari tambah mangkal. Oleh nopo? Oleh Siti Khadijah niki wau singen sifatnya adalah donatur. Ya anggapan sak kota Malang ini paling sugih itu Siti Khadijah. Jadi wong-wong butuh duit, butuh usaha, butuh kerjaan apa-apa kan Siti Khadijah. Lah kok malah Siti Khadijah ini kawin kali kanjeng Nabi Muhammad. Wes tuang bah tiang-tiang sendiri umuan. Delok kakine ganggu kanjeng Nabi Muhammad, napa namine ana amane kawani, terus bojone iki donatur. Ini donaturnya sedaya tiang-tiang Mekah dia butuh modal kan Siti Khadijah sedaya. Akhirnya mereka ini semua malah mulai bingung. Tapi karena takut mereka semua Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir, mereka tetap sedikit demi sedikit mengganggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak kena wong-wong semelok Nabi Muhammad diganggu. Sampai akhirnya disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad mulai berangkat hijrah. Nah makanya tahun hijrahnya Nabi itu dijadikan tahun baru Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Nabi Muhammad itu hijrah, ngomong cerita hijriah ini, wow sedang ceritanya. Nabi Muhammad itu hijrah. Artinya hijrah, wong kafir Quraisy ini mulai bingung. Waduh, Nabi Muhammad menutup kok Mekah. Sedangkan pengikutnya Muhammad sudah berada di kota Mekah, sudah banyak, tambah repot. Nanti Muhammad akan membuat kekuatan di kota lain, di negeri lain. Kita nanti bakal susah semua. Mereka bingung semua. Langsung tetap Nabi Muhammad tidak melangkah, tidak melakukan sesuatu apapun kecuali menunggu wahyu dan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gusti Allah kanjeng Nabi Muhammad boten nate mengucap sesuatu atau melakukan sesuatu kecuali itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kanjeng Nabi mulai ditinggali kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala perjuangannya Nabi Muhammad. Iki tapi kalau singkat-singkat ngomong cerita kowe iku 13 tahun. Lah sekali ngomong itu dawa beda. Sampai tinggal perjalanan Nabi Muhammad itu kan mulai menerima wahyu di kota Mekah itu 13 tahun. Tapi intinya ceritanya itu mulai bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan wahyu di kota Mekah sampai kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di umur berapa? 40 tahun. Kemudian tinggal di kota Mekah sampai umur 53 tahun. Kemudian berangkat ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Pas umur 63 Nabi Muhammad meninggal dunia. Lalu bisa kayak apa ini bisa kan harus rum. Masuk bintang film artis itu sampai nama. Terus ngaku nih takut cinta tentang kanjeng Nabi, cinta kepada kanjeng Nabi. Pulau ini mulia gara-gara kanjeng Nabi. Tapi ditakoni lahirnya kapan betul semerah. Sedoe kapan boten semerah. Nikah kanjeng Nabi kapan boten semerah. Anak-anak pinten boten semerah. Sing semerah niku sinetron sinten TV. Kan yang mana kok ngeten.
makanya majelis-majelis ilmu kados ngeten iki sampai tekan. Majelis-majelis ilmu kados ngeten iki ngadeno ati dan membuka pikiran kita. Bahkan sing paling enak tiap itu dari majelis ilmu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya dulu kadang-kadang ruwet di kehidupan kok tambah ruwet, kok mari-mari ekonomi karuan. Ya karena mereka semua jauh daripada majelis-majelis ilmu seperti ini. Sampai kumpul gitu habis pikiran kabeh. Masih ngantuk. Koyo ini banyak sekali. Ini oke. Sampai betul kok ini sumpah malih. Makanya sampai ngomong kali sasole ini, ini gandol majelis ini bendino 1 hari 24 jam sama mulai wonten hadis tentang hadis qudsi Gusti Allah Subhanahu wa taala di mana tempat di situ disebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibacakan shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku turunkan kepada mereka semua ketenangan. Ya makanya itu wonten hadis makanya sebenarnya kayak tenang story. Apa ya kalau memang ketenangan juga Gusti Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka orang yang hadir majelis ilmu, majelis sholawat dan majelis zikir. Maka di tempat-tempat kayak gini juga sampai atur sampai. Juga salah satunya kita menghadiri tempat-tempat seperti ini yaitu karena cintanya kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana perjuangannya Nabi dahulu. Ya Nabi itu sih kan sampai waktu mulai asal perintah di Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, kanjeng Nabi itu film dan liyane, terus hijrah itu ngeten. Hijrahnya itu kan memang hijrahnya dikongkon hijrah pelan-pelan. Perintah itu di Gusti Allah kan hijrah itu pelan-pelan. Langsung kanjeng Nabi itu film, tapi tiap-tiap maka harus rumus doyol kanjeng Nabi ini jadi hijrah. Langsung ngeten. Wis ngene omate omai Muhammad dikepung mau. Omai Muhammad dikepung, lek pasane metu dipateni. Dan bahkan mereka orang-orang kafir mereka semua bersepakat bahwasanya nyuduhi kanjeng Nabi itu dhewe nang aku kok nyuduh mungkin orang Nabi ini sing dituju aku ngeten mawon kita bareng-barengan. Dadi lek ditakoni sapa sing mateni kanjeng Nabi Muhammad wong akeh. Jadi sehingga di situ dikatakan tidak ada hukuman bagi mereka yang membunuh dengan pembunuhan bersama. Tapi subhanallah sampai lihat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mempunyai rencana, akan tetapi rencana Allah lebih mulia, rencana Allah lebih hebat. Ketika akan dikepung seperti itu, langsung Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan ya Muhammad, oh mereka kanjeng Nabi ini mau dikepung. Kanjeng Nabi ini niki apa namanya kasure, film dan niki griyane itu pun dikepung. Pintu niku dikepung, pintu niki dikepung. Ya hitungan akal-akalan, kanjeng Nabi ini kayak kakek medal ini hijrah ya kok awam jadi kalau awam ini. Kan model. Tapi subhanallah di dalam Al-Quran dikatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kon duwe rencana katene memateni kekasihku, utusanku yaitu Nabi Muhammad, tapi aku kata Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai rencana. Subhanallah langsung di situ disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan tempat tidurnya. Ya, Ali ya Muhammad katakan kepada Ali untuk tidur di tempat Purwo. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sepupu dari kanjeng Nabi, bojone Sayyidatina Fatimah. Dikatakan Ali kersane tilam dan kasuri jenengan. Sayyidina Ali tilam seributan, yang kafir keras bintik. Diitik dulu itu Muhammad. Karena pada yang dulu adalah Sayyidina Ali. Nah terus kanjeng Nabi mek kantung ngeten tok, enteni perintah selanjutnya apa? Dikatakan ya Muhammad keluarlah lewat pintu dan taburkan apa namanya pasir di kepala-kepala mereka. Betul Pak Bu. Dan memang sedaya itu kan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula jenengan iki lek manut nurut ten Gusti Allah insyaallah selamat. Wes kalau dikatakan walau ijtama'un nasa ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu lak. Lek wong kabeh iki akan ngelopoi jenengan, tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala boten ngizinno, boten terjadi. Nah, makanya kan carane napa sakniki kula jenengan nurut dengan Nabi.
Wis tak Kanjeng Nabi niki karepe niki kepengin nyelametno kula njenengan Nabi. Makanya di dalam buku Maulid itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan telah aku utus seorang rasul di antara tengah-tengah kalian yang mana sifatnya azizun 'alaihi ma 'anittum,